Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi'un. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muncarno MPD selaku dosen pembahas. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Rapani MPD selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Nelly Astuti MPD selaku dosen pembimbing 2. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk menyaksikan video seminar hasil yang akan peneliti sajikan. Baik Bapak dan Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mita Nurhartanti, nomor pokok mahasiswa 171305319, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Baik, langsung saja. Di sini peneliti akan menyajikan seminar hasil penelitian dengan judul Hubungan Pendampingan Orang Tua dan Motivasi Belajar dalam Pembelajaran Daring dengan Hasil Belajar Tematik peserta didik kelas 5, Sekolah Dasar Negeri Segugus Budi Utomo Mikro, tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, abstrak. Permasalahan penelitian ini adalah belum optimalnya pendampingan orang tua dan motivasi belajar dalam pembelajaran daring, serta rendahnya hasil belajar tematik peserta didik kelas 5, Sekolah Dasar Negeri Segugus Budi Utomo. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesignifikansi hubungan pada pendampingan orang tua dan motivasi belajar dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5, Sekolah Dasar Negeri Segugus Budi Utomo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional. Populasi berjumlah 78 peserta didik, dan semua populasi dijadikan sampel penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket, diawali uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data menggunakan korelasi product moment dan multiple correlation. Nilai koefisien korelasi R sebesar 0,475 berada pada taraf cukup kuat. Identifikasi masalah. Yang pertama, tidak semua peserta didik memiliki HP Android. Yang kedua, sebagian peserta didik terkendala dengan kuota HP atau pakai data. Yang ketiga, sebagian peserta didik tidak mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Yang keempat, hasil belajar peserta didik masih rendah. Dan yang terakhir, kurangnya pendampingan orang tua dan motivasi belajar dalam pembelajaran daring. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada hubungan yang positif dan signifikan antara pendampingan orang tua dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Segugus Budi Utomo? Yang kedua, apakah ada hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Segugus Budi Utomo? Yang ketiga, apakah ada hubungan yang positif dan signifikan antara pendampingan orang tua dan motivasi belajar dalam pembelajaran daring peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Segugus Budi Utomo? Dan yang terakhir, apakah ada hubungan yang positif dan signifikan antara pendampingan orang tua dan motivasi belajar dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Segugus Budi Utomo? Ruang lingkup penelitian. Yang pertama, ruang lingkup ilmu, ruang lingkup subjek, ruang lingkup objek, ruang lingkup tempat, dan yang terakhir, ruang lingkup waktu. Variabel penelitian. Variabel terikat atau dependent pada penelitian ini adalah hasil belajar tematik peserta didik. Kemudian, variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendampingan orang tua dan motivasi belajar dalam pembelajaran daring. Teknik pengumpul data. Terdapat 4 teknik pengumpul data. Yang pertama, observasi. Yang kedua, kuesioner. Yang ketiga, wawancara. Dan yang terakhir, studi dokumentasi. Hasil uji prasyarat instrumen. Pelaksanaan uji coba instrumen angket dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 12 sampai 19 Januari 2021. Responden uji coba instrumen
adalah 23 orang peserta didik kelas 5 SD Negeri 8 Metro Timur. Uji validitas dan reliabilitas X1 dan X2. Validitas X1 atau pendampingan orang tua dalam pembelajaran daring, terdapat 40 pernyataan yang diajukan dengan 25 pernyataan valid. Dihitung dari rumus product moment, terdapat R-tabel sebesar 0,413 dari banyaknya jumlah responden. Kemudian uji reliabilitas X1, yaitu digunakan dengan rumus alpha converge diperoleh 0,932 dan R-tabel sebesar 0,423 diperoleh dari DK N-1 yaitu N23-1 sama dengan 22 sehingga diperoleh R-tabel sebesar 0,423 dilihat dari tabel product moment. Kemudian validitas X2 motivasi belajar dalam pembelajaran daring. Terdapat 40 pernyataan yang diajukan dengan 24 pernyataan valid dengan R-tabel sebesar 0,413. Sedangkan uji reliabilitas X2 dihitung dengan menggunakan rumus alpha converge sebesar 0,927 dan R-tabel sebesar 0,423. Sesuai dengan kaidah validitas reliabilitas, yaitu jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dapat dikatakan validitas dan reliabel. Pelaksanaan penelitian. Yang pertama, persiapan penelitian. Yang kedua, pelaksanaan penelitian. Dan yang ketiga, pengambilan data penelitian. Data variabel penelitian. Yang pertama, data hasil belajar tematik. Hasil perhitungan panjang kelas interval variabel hasil belajar tematik yaitu sebesar 3. Berikut peneliti sajikan tabel frekuensi hasil belajar tematik. Berdasarkan tabel di samping terlihat bahwa frekuensi tertinggi terdapat pada kelas interval 78 sampai 80 yakni sebesar 17 peserta didik. Sedangkan frekuensi terendah terdapat pada kelas interval 87 sampai 89 yakni sebesar 7 peserta didik. Yang kedua, data pendampingan orang tua. Hasil perhitungan panjang kelas interval variabel pendampingan orang tua yaitu sebesar 7. Berikut peneliti sajikan tabel frekuensi pendampingan orang tua. Berdasarkan tabel di samping terlihat bahwa frekuensi tertinggi terdapat pada kelas interval 70 sampai 76, yakni sebanyak 20 peserta didik, sedangkan frekuensi terendah terdapat pada kelas interval 91 sampai 97, yakni sebesar 5 peserta didik. Yang ketiga, data motivasi belajar. Hasil perhitungan panjang kelas interval variabel motivasi belajar yaitu sebesar 5. Berikut peneliti sajikan tabel frekuensi motivasi belajar. Berdasarkan tabel di samping, terlihat bahwa frekuensi tertinggi terdapat pada kelas interval 66 sampai 70, yakni sebesar 18 peserta didik. Sedangkan frekuensi terendah terdapat pada kelas interval 81 sampai 85, yakni sebanyak 7 peserta didik. Uji normalitas. Uji normalitas X1, X2, dan Y digunakan rumus C kuadrat. Didapatkan X hitung sebesar 3,656 untuk X1, 6,270 untuk X2, dan Y 6,648 dengan X tabel sebesar 12,592 diperoleh dari DKNK-1 K sebesar 7 dikurang 1 sama dengan 6 dilihat dari tabel C kuadrat. Berdasarkan kaidah uji normalitas, apabila X hitung lebih kecil daripada X tabel, maka variabel X1, X2, dan Y dapat dikatakan berdistribusi normal.
Selanjutnya uji linearitas X1 dengan Y dan linearitas X2 dengan Y. Uji linearitas digunakan dengan rumus uji F. Didapati F hitung untuk X1Y sebesar 0,36 dan F tabel sebesar 1,73. F tabel diperoleh dari DK pembilang sebesar K-2 dan penyebut N-K, yaitu 36 dikurang 2, 34, 78 dikurang 36, yaitu 42, maka F tabel sebesar 1,73. Kemudian, linearitas X2 dan Y, didapati F hitung sebesar 0,52, dengan F tabel sebesar 1,69, diperoleh dengan DK pembilang K-2, 29 dikurang 2 sama dengan 27, dan DK penyebut N-K, 78 min 29 sama dengan 49. Berdasarkan kaidah uji linearitas bahwa jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka dapat dikatakan berpola linier. Hasil uji hipotesis. Yang pertama, pengujian hipotesis pertama yaitu hubungan pendampingan orang tua dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik. Nilai koefisien korelasi. Hasil koefisien korelasi antara X1 dan variabel Y sebesar 0,415 diperoleh dari rumus produk momen. Yang kedua, persentase koefisien determinan. Persentase kontribusi variabel X1 terhadap variabel Y sebesar 17,22%. Diperoleh dari rumus DK sama dengan nilai koefisien korelasi kuadrat dikali 100%. Hal ini berarti hipotesis diterima, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara X1 dan Y. Kemudian yang kedua, pengujian hipotesis kedua yaitu motivasi belajar dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik. Nilai koefisien korelasi X2Y sebesar 0,409 diperoleh dari rumus produk momen. Persentase koefisien determinan diperoleh sebesar 16,73%. Dihitung dari rumus KD sama dengan nilai koefisien korelasi kuadrat dikali 100%. Hal ini berarti hipotesis diterima, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara X2 dan Y. Pengujian hipotesis yang ketiga yaitu hubungan pendampingan orang tua dan motivasi belajar dalam pembelajaran daring. Nilai koefisien korelasi X1 dan X2 sebesar 0,500. Persentase koefisien determinan sebesar 25%. Diperoleh dari rumus KD sama dengan nilai koefisien korelasi kuadrat dikali 100%. Hal ini berarti hipotesis diterima. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara X1 dan X2. Yang keempat, pengujian hipotesis keempat, yaitu hubungan pendampingan orang tua dan motivasi belajar dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik. Didapati nilai koefisien korelasi sebesar 0,475. Persentase koefisien determinan sebesar 22,56%. Diperoleh dari rumus KD sama dengan nilai koefisien korelasi kuadrat dikali 100%. Kemudian mencari nilai kebermaknaan atau kesignifikanan, yaitu didapati F hitung sebesar 10,95 dengan F tabel sebesar 3,13. F tabel diperoleh dari DK pembilang sama dengan 2, DK penyebut sama dengan N min 2 min 1, yaitu 78 dikurang 3 sama dengan 75. Berdasarkan kaidah pengujian hipotesis, apabila F hitung lebih besar daripada F tabel, maka hipotesis diterima. Pembahasan yang pertama, hubungan antara pendampingan orang tua dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5, Sekolah Dasar Negeri Segugus Budi Utomo.
Kegiatan belajar peserta didik pada saat pembelajaran daring tidak terlepas dari peran orang tua dalam mendampinginya. Orang tua sangat memiliki peranan yang penting untuk membantu anak belajar di rumah. Pembelajaran daring seperti ini tidak bisa hanya pendidik saja yang berperan aktif, tetapi perlu juga ada kontribusi orang tua di dalamnya. Menurut Dwi dalam Fadila tahun 2019, halaman 9, pendampingan orang tua dalam proses belajar anak adalah upaya orang tua untuk menemani, memberikan bantuan dalam mengatasi masalah anak dalam belajar, memberikan dorongan, motivasi, dukungan, pengawasan, dan memberikan fasilitas pada anak agar semangat dalam belajar. Anak akan menjadi semangat belajar apabila merasa diperhatikan oleh orang tua, sehingga diharapkan dapat memberikan hasil belajar yang baik. Yang kedua, hubungan antara motivasi belajar dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Segugus Budi Utomo. Motivasi belajar adalah dorongan dari diri peserta didik untuk mencapai tujuan belajar. Adanya motivasi tersebut akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Cara menumbuhkannya tentu bukan perkara mudah karena setiap peserta didik memiliki karakteristik dan keinginan berbeda-beda. Menurut UNO tahun 2016, halaman 3, istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai daya penggerak dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai tujuan tertentu. Dampak motivasi tersebut seseorang dapat terus berupaya untuk dapat berhasil meraih sesuai dengan yang diharapkan dan tidak mudah menyerah. Yang ketiga, hubungan antara pendampingan orang tua dan motivasi belajar dalam pembelajaran daring. Tidak hanya pendampingan orang tua, peserta didik akan memiliki hasil belajar yang baik, akan tetapi jika di dalam dirinya sudah terdapat motivasi untuk belajar, maka akan lebih meningkatkan hasil belajarnya. Motivasi tumbuh dari dalam diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Di sisi lain, ada faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah orang tua. Akan lebih baik jika pendampingan orang tua berjalan beriringan bersamaan dengan motivasi. Maka akan terjadi sebuah ketercapaian yang maksimal meskipun dalam pembelajaran daring di rumah. Yang keempat, hubungan antara pendampingan orang tua dan motivasi belajar dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Segugus Budi Utomo. Pendampingan orang tua sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan, terlebih saat pembelajaran daring. Pendampingan orang tua dapat berupa memberikan fasilitas yang sebaik mungkin, memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan anak, memberikan pemahaman yang baik, dan bantuan serta bimbingan ketika anak sedang mengalami kesulitan, serta senantiasa memberikan motivasi agar anak semangat dalam belajar. Pendampingan orang tua dapat menimbulkan motivasi pada anak dalam belajar. Ganiwati tahun 2015 halaman 5, motivasi belajar adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar dalam proses belajar. Motivasi anak dapat mempengaruhi hasil belajar di sekolah, meskipun dalam pembelajaran daring. Maka dalam proses pembelajaran daring, pendampingan orang tua dan motivasi belajar sangatlah diperlukan. Keterbatasan penelitian. Deskripsi tentang variabel bebas hanya mengkaji dua macam faktor yang mempengaruhi hasil belajar tematik peserta didik. Secara teoritis, terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar tematik peserta didik. Oleh karena itu, terdapat hubungan pada kategori cukup kuat antara pendampingan orang tua dan motivasi belajar dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik. Hasil ini tentunya akan berbeda jika faktor yang mempengaruhi hasil belajar lainnya seperti kompetensi guru, masyarakat, kecerdasan intelektual, bakat, keterampilan mengajar guru, maupun kebiasaan belajar peserta didik itu sendiri, dan lain sebagainya. Tempat dan subjek penelitian juga menjadi keterbatasan dalam penelitian. Hal ini mengandung artian bahwa hasil penelitian yang berkenaan dengan pendampingan orang tua dan motivasi belajar dalam pembelajaran daring
Dengan hasil belajar tematik yang dilakukan peneliti tidak dapat digeneralisasikan pada sekolah lain. Hasil ini hanya dapat digeneralisasikan pada tempat dan populasi di mana penelitian ini dilaksanakan. Selanjutnya, populasi dalam penelitian ini hanya pada kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Segugus Budi Utomo Metro. Tentunya, hasilnya akan berbeda jika populasinya dikembangkan lagi menjadi lebih besar. Kesimpulan, yang pertama, ada hubungan yang positif dan signifikan antara hubungan pendampingan orang tua dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Segugus Budi Utomo, ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,415 berada pada taraf cukup kuat. Kemudian, ada hubungan yang positif dan signifikan antara hubungan motivasi belajar dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Segugus Budi Utomo ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,409 berada pada taraf cukup kuat. Yang ketiga, ada hubungan yang positif dan signifikan antara hubungan pendampingan orang tua dan motivasi belajar dalam pembelajaran daring peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Segugus Budi Utomo ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,500 berada pada taraf cukup kuat. Dan yang terakhir, ada hubungan yang positif dan signifikan antara hubungan pendampingan orang tua dan motivasi belajar dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Segugus Budi Utomo ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,475 berada pada taraf cukup kuat. Saran, yang pertama untuk peserta didik, yang kedua untuk orang tua peserta didik, yang ketiga untuk pendidik, yang keempat untuk sekolah, dan yang terakhir untuk peneliti selanjutnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang hasil seminar, hasil penelitian korelasi yang telah peneliti laksanakan. Kurang dan lebihnya peneliti mohon maaf, dan kepada Allah peneliti mohon ampun. Peneliti akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.